Karena hanya rejim yang otoriter yang berhasil memakai ideologi yang disebut ideologi negara. Jadi kalau dibilang mau pakai negara, mau berideologi, ya bisa, tapi kita mesti jadi otoriter dulu supaya bisa dipaksakan, karena dia mesti dipaksakan. Iya. Pancasila itu apakah sebuah ideologi? Karena saya lihat di video itu Bung Rocky berkali-kali menekankan bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Jadi sebenarnya Pancasila itu di mana dan di mana posisi dia dalam meraih ide Saya terangkan begini ya. Saya paham arah pembicaraan ini. Anda belajar di Fakultas Hukum dan selalu diajarkan yang disebut Stufenbaum Theory dari Hans Kelsen. Jadi dianggap bahwa negara itu harus punya hukum dasar. Harus punya nilai bernegara dasar, Staatsfundamental Norm. Karena kita ingin agar supaya ada hierarki mengikuti teori dari Hans Kelsen, maka kita cari-cari cara untuk menyepadankan pikiran Hans Kelsen tentang legal fiction supaya ada yang mengikat keutuhan dari sistem perundang-undangan kita. Lalu kita tempatkanlah di atas Pancasila adalah Staatsfundamental Norm. Kritik saya adalah di dalam teori Kelsen, saya belajar filsafat neo-Kantianisme dari Hans Kelsen. Cita-cita luhur negara yang menjadi dasar dari kehidupan bernegara itu adalah fiksi, itu adalah hipotesis. Jadi dia tidak nyata, dia berfungsi sebagai regulatif ideal. Di dalam filsafat Immanuel Kant disebut sebagai ide yang mengatur. Tetapi ide itu tidak bisa dimaterialkan. Jadi itu angan-angan yang diikat di dalam imajinasi kita dalam berbangsa dan dia menjadi acuan kultural bersama. Nah, problem dengan Pancasila itu dibuat jadi dia konkret, tidak abstrak. Padahal ide dasar negara harusnya abstrak. Jadi kritik saya pertama adalah Pancasila tidak bisa disebut sebagai Staatsfundamental Norm. Karena dia dibuat, bahkan ada tahun lahirnya 1 Juni 45 atau 18 Agustus 45. Kalau mau pakai dua versi, tapi yang jelas dia dibuat. Dan disusun secara verbatim. Ada 5 sila di situ. Nah itu kritik pertama saya, bahwa itu tidak kompatibel dengan teori Hans Kelsen yang mengandaikan itu harus difiksikan, jangan dikonkretkan. Itu kesalahan dari para pengajar hukum tata negara mengajarkan hal itu. Karena mereka tidak membaca secara persis apa yang dimaksud oleh Hans Kelsen. Dan kalau mereka membaca Kelsen, mereka mesti ingat gurunya Kelsen itu namanya Immanuel Kant. Karena itu Kelsen disebut sebagai neo-Kantianisme. Jadi mesti pergi pada pikiran Immanuel Kant tentang keutuhan, disebut Unity of Reason. Apa judul bukunya Hans Kelsen memang mengikuti cara berpikir Immanuel Kant, Pure Theory of Law, bukan Theory of Pure Law, Pure Theory of Law, sama dengan pikiran Immanuel Kant tentang pure reason, akal murni. Jadi hukum murni itu tidak boleh ada di dalam dunia nyata. Jadi itu soal pertama. Yang kedua, saya menyebut bahwa Pancasila itu bukan ideologi negara karena nggak ada dokumen yang menyebutkan Pancasila itu ideologi negara. Jadi itu poin berikutnya. Karena itu saya katakan bahwa menyebut Pancasila ideologi negara itu berbahaya karena ideologi itu satu sistem yang mengikat dan final, dan absolut, dan ketat koherensinya. Nah kalau kita periksa Pancasila misalnya, itu kita akan temukan, dan kita akan kecewa, kalau dibilang Pancasila ideologi, karena saya akan bisa tunjukkan bahwa itu artinya ideologinya bolong, bertentangan. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila keempat
adalah kerakyatan, demokrasi, maka itu pasti bertentangan. Karena dalam demokrasi orang boleh tidak bertuhan. Itu soal prinsipil. Bentar ya, ini ada telepon masuk. Masih dengar saya? Masih Bung. Oke. Jadi saya mau terangkan itu, bukan saya anti Pancasila, saya mau terangkan bahwa Pancasila itu adalah kesepakatan politis, bukan kesepakatan politik ya, kesepakatan politis. Jadi sifat kesepakatannya itu politis, karena ada deadlock di dalam konstituante, lalu ada semacam agreement di antara kaum sekuler dan kaum agamis untuk menjadikan Pancasila sebagai pilihan yang paling moderat pada waktu itu. Jadi hanya semata-mata demi genealogi dari Pancasila dan semata-mata demi keutuhan logika, maka saya katakan Pancasila bukan ideologi. Lalu saya tambahkan, kalau dia ideologi, mana dokumennya? Bung Karno bilang filsafat negara, bukan ideologi. Bung Karno tidak sebut Pancasila itu ideologi. Soeharto mengatakan itu asas negara, bahkan disebut asas tunggal, dengan sendirinya asas itu tunggal, itu juga redundant menyebut asas tunggal, asas negara. Tidak ada orang yang Pancasila itu ideologi, karena ada konsekuensinya. Kalau saya belajar teori ideologi itu harus bertahan di dalam pikiran manusia, masuk dalam sistem psikologinya, dan terlihat di dalam bentuk aplikasi praktisnya ideologi itu, ekonomi, politik. Nah, sekarang kalau kita tanya ekonomi Pancasila itu apa, politik Pancasila itu apa, kan itu nggak bisa tuh, nggak bisa diuraikan secara detail. Padahal ideologi menuntut keketatan itu, koordinasi antara pikiran dengan realita itu yang nggak ada tuh. Dulu Presiden Soeharto berupaya untuk mematerialkan Pancasila dengan membuat poin-poin, bahkan mengatur perilaku warga negara dengan Pancasila, dan itu gagal. Karena hanya rejim yang otoriter yang berhasil memakai ideologi yang disebut ideologi negara. Jadi kalau dibilang mau pakai negara, mau berideologi, ya bisa, tapi kita mesti jadi otoriter dulu supaya bisa dipaksakan. Karena dia mesti dipaksakan. Negara yang berideologi cuma Korea Utara dan fasisme, Hitler, yang setahu saya. Yang lainnya nggak ada ideologinya. Amerika ideologinya apa? Nggak ada. Jerman sekarang nggak ada ideologi. Inggris nggak ada ideologi. Perancis segala macam. Amerika apa ideologinya? Kesepakatan dasar ada, tetapi menyebut dengan konsep ideologi itu salah kaprah. Itu kritik saya pada mereka yang ngotot bahwa Pancasila ideologi negara. Saya akan bantah itu secara akademis, bukan secara politis, itu ya.